Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Sukarni Eskom dari SMK Muhammadiyah Dalaman Sidoarjo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 dari LPTK Universitas Negeri Malang, Prodi Teknik Komputer dan Informatika dengan nomor peserta 201800151539. Pada kali ini saya akan menyampaikan praktek pembelajaran sebagai syarat uji kinerja guru profesional PPG tahun 2021 untuk mata pelajaran dasar desain grafis dengan pokok bahasan KD 3.6 menerapkan perangkat lunak mengolah gambar vektor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Masih sehat semua ya? Alhamdulillah. Gimana semangat hari ini? Semangat ya. Semangat. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran seperti biasa, saya minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mas Renal. Ya Pak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Renal. Tadi buka dengan doa. Selanjutnya saya minta tolong anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon diikuti dengan khidmat. Oke, terima kasih. Untuk hari ini ada yang belum hadir. Ini saya pantau yang sudah masuk baru 11 anak. Ada 2 ya yang tidak hadir ini. Ketua kelas, Mas Renal, ada yang nggak masuk temannya? Ya Pak. Enggi sama Salsa. Masih sakit ya anak-anak? Iya Pak. Oke. Ya, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan, dan buat kalian tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Karena Ya, Pak. kesehatan itu Ya, Pak. mahal, apalagi di kondisi semacam ini. Oke, saya ingin flashback di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Renal? Scanning Pak. Kan scanning, oke. Coba Pak Dawi, di pertemuan yang kemarin kita praktek apa? Coba dijelaskan. Cara itu meng-scan dari benda atau itu ke media digital. Media digital. Terus yang Ya. satunya lagi yang untuk merubah dari gambar ke teks itu apa namanya itu kemarin? Masih ingat? Coba Dea. Apa kemarin yang konsep mengubah gambar menjadi teks itu? UCR, Pak. UCR, ya. Apa UCR itu Dea? Itu, Pak. Lupa ya. Mungkin ada yang bisa ngasih Kepanjangannya. pemahaman ke teman-teman. UCR kemarin apa kepanjangannya? Java mungkin? Aduh, lupa.
Safar? Oke, nggak ada yang masih lupa ya. Jadi OCR itu adalah Optical Character Recognition. Ya, jadi prinsipnya dia merubah gambar menjadi bentuk teks. Kemarin sudah berhasil semua ya untuk prakteknya. Ada Iya kesulitan? Pak, berhasil. Berhasil, Pak. Menyambung dari pertemuan minggu lalu, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang KD 3.6, yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Ya, ini untuk KD-nya yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti menjelaskan fungsi fitur-fitur dari perangkat lunak pengolah gambar, dan nanti untuk prakteknya kita mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Tapi yang akan kita pelajari nanti hanya satu jenis aplikasi, utamanya CorelDRAW ya. Nah, ini tujuannya. Jadi nanti ketika kalian setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan fungsi-fungsinya, tools-tools yang ada di dalamnya, dan muara akhirnya kalian bisa mengoperasikan perangkat pengolah gambar vektor. Nah, ini peta konsepnya anak-anak selama kita mempelajari materi ini. Yang pertama pengenalan dan karakteristik gambar vektor itu sendiri, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor itu, kemudian macam-macam perangkat lunak yang bisa digunakan, fitur-fitur yang ada di dalam perangkat lunak khususnya CorelDRAW, dan yang terakhir mengoperasikan perangkat lunak CorelDRAW. Oke, di hari yang kemarin, 2 hari yang lalu, saya sudah mengupload materi PDF dan juga video YouTube di Google Classroom. Apakah sudah dilihat dan dibaca? Sudah. Ya. Bintang, sudah melihat video yang kami upload di YouTube Belum, hari yang Pak. lalu? Sudah ya. Tentang apa, Dak, Mas? Belum, Pak. Belum. 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 Oke. Saya sudah, Pak. Yang sudah menonton? Saya, Pak. Ya, isinya apa? Asnan. Karakter gambar vektor. Oke. Tapi untuk video materi PDF-nya sudah dibaca ya, anak-anak ya? Ampun, Pak. Bisa, Pak, sudah. Oke. Sekarang saya ingin pretest kalian terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Saya minta tolong anak-anak membuka quizisnya. Kita pretest dulu. Saya ingin memastikan kalian bisa memahami atau tidak untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Soalnya nanti ada 6 soal. Kalau kalian sudah membaca pasti paham. Oke ya, sudah 10 anak. Saya mulai. Silakan diperhatikan soal yang ada di perangkat kalian. Apa sih gambar vektor itu? Oke. Soal yang kelima. Satu soal lagi. Tiga kekurangan dari gambar vektor. Silakan dipilih. Oke, waktu habis. Soal ke-6 atau soal yang terakhir. Apakah gambar ini termasuk gambar vektor? Betul atau salah? Oke, kita lihat perolehan keseluruhan dari materi tes ini. Oke, sementara yang menjadi top 3 adalah Renal, Hasdan, dan Java. Selamat untuk kalian bertiga. Dan saya berikan reward untuk poin tambahan buat kalian. Oke, akurasi dari materi yang saya sampaikan ini 85%. Berarti masih ada yang salah ya, terutama di soal perangkat lunak vektor. Apa anak-anak yang termasuk tadi? Jawabannya adalah Adobe Ilustrator. Illustrator.
Oke. Terus soal yang tadi masih salah di karakteristik dari gambar vektor. Apa anak ciri-ciri khasnya dari gambar vektor itu? Halo? Apa anak? Zoom tidak pecah, Pak. Di zoom tidak pecah. Selain itu, karakteristik dari gambar vektor itu apa? Warna solid. Kartun Pak. Sudah apa itu filenya ukurannya Ukurannya kecil. lebih kecil, ukuran file. Pak Safar. Coba dijawab ciri khasnya. Ukuran Apa? file lebih kecil. Oke, terus Warna solid. warnanya solid. Oke, coba Dava. Selain yang disebutkan Safar tadi apa, Dava? Biasanya lebih ke ini Pak, gambar kartun-kartun. Gambar kartun ya. Oke, saya ingin tes kalian. Dari kesekian gambar yang ada di ini, coba Dea, mana Pak. yang termasuk gambar vektor? Yang B, C, E, G. Sama, G, yakin G? oh, vektor ya Pak ya, F. F, oke. Pak, salah. Apakah benar, Renal, yang disebutkan sama Dea tadi? Benar, Pak. Benar. Nah, kebalikan dari vektor itu apa? Renal, Bitmap bitmap. Manakah yang termasuk bitmap? A, A, D, D, G, G, H. oke. Coba Bintang, kenapa kok disebut bitmap, kenapa disebut vektor? Ciri khasnya apa yang paling tampak di sini? Bintang. Disebut bitmap itu soalnya kalau di zoom itu biasanya pecah Pak, dan lebih real gitu loh Pak, sesuai kenyataan kalau bitmap itu biasanya Itu ya. nyata. Kalau vektor itu biasanya kayak lebih kartun, di zoom itu tadi tidak pecah atau masih bagus, dan ukuran filenya juga lebih kecil gitu Pak. Oke, bagus sekali. Coba Hasnan, yang huruf H itu bitmap atau vektor? Bitmap. Bitmap ya. Apa yang membuat kamu yakin itu bitmap? Di zoom pecah-pecah. Pecah-pecah. Oke, sudah paham ya Nana ya, bisa membedakan mana itu gambar vektor, mana itu gambar bitmap ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya Iya, Pak. bisa Pak. Tadi kita sudah pretest dan hampir 85% kalian sudah memahami. Saya sekarang minta tolong anak-anak untuk mencari ya fitur-fitur yang ada di aplikasi CorelDRAW. Ya, di video dan juga materi PDF yang telah kalian baca itu, kalian sudah membaca mengenai bagian-bagian dari CorelDRAW, kemudian jenis-jenis dari vektor. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas, dikerjakan secara kelompok, kalian diskusikan mencari fungsi dan bagian-bagiannya. Seperti itu. Saya bagi ya kelompok A, di situ ada 3 orang, Hasnan, Raffi, Lukman Badawi. Kemudian kelompok B, Dava, Safar, dan Bintang. Kelompok C, Dea, Renal, dan Enggi. Kemudian kelompok D, Sahrul, Salsa, Dana, dan Diki. Untuk waktunya nanti sekitar 10 menit sampai 15 menit kalian kerjakan tugas di Zoom. Saya akan bagi kalian ke dalam beberapa room seperti biasanya. Untuk room 1, saya akan memasukkan Hasnan, Raffi, dan Badawi. Kemudian untuk room 2, saya masukkan Dava, Safar, dan Bintang. Room 3, Dea, Renal, kemudian kelompok 4, Sahrul, kemudian Diki, dan juga Dana. Silakan anak-anak masuk ke room yang Pak kami buat. Nanti akan saya berikan link yang harus kalian kerjakan. Silakan masuk di room dulu. Silakan dimulai untuk diskusinya. Iya, Pak. Warna merah. Oke, anak-anak silakan dikerjakan LKPD-nya itu kerjakan secara bersama ya. Iya. Sudah masuk 2 orang yang belum masuk di LKPD-nya. Siapa itu?
Tolong dibagi tugasnya untuk mencari referensinya. Sudah saya siapkan tadi di Google Classroom. Ya, dibagi Mas untuk yang tugas 1, tugas 2 siapa? Ya. Bisa Ya, Pak. dipahami perintah saya? Bisa. Oke, saya berpindah ke kelompok lain dulu ya. Nanti Ya, akan Pak. saya bagi. Oke, terima kasih. Siang anak-anak, kelompok ya. Iya, Pak. Silakan dikerjakan tugas LKPD-nya itu secara bersama-sama. Kalian berkolaborasi. Dibagi ya tugasnya, itu ada 2 tugas. Referensinya kalian bisa cari di Google, bisa cari di buku yang sudah saya share. Enggak apa-apa Google ya, Pak ya? Ya, termasuk bisa di blog saya juga ada. Kalian Oh iya, bisa Pak. Siap. kerjakan. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait Ada, Pak. tugasnya? Sudah, Pak. Oke, di manage waktunya ya. Ya, Pak. Waktunya 10 sampai 15 menit. Dicek di ada 3 halaman kalau nggak salah. Oke. Siap, Pak. Oke, saya tinggal ke room yang lain dulu. Anak-anak silakan dikerjakan. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Halo, kelompok D. Iya, Pak. Gimana sudah dibuka link yang tugas tadi? Ya, Pak. Coba di share screen. Saya tuh nggak bisa diisi, Pak. Kenapa? Tugas Tabel bagian pertama, nggak bisa diisi. Itu berupa gambar soalnya. Oh ya, ya diketikkan di situ. Diklik dulu atau diketikkan di kotaknya atau di enter 2 kali. Oh. Coba di share screen dulu, Mas. Siapa, Pak? Ya. Nah itu tugasnya dibagi. Siapa yang ngerjakan tugas 1 itu klik 2 Ini kali. nggak bisa diklik, Pak. Kalau nggak bisa Dihapus saja, Pak. Gimana? dihapus, ditulis. Terus manual. Gini lah. Ya. Dijelaskan 1 itu apa. Ya, Pak. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Oke. Waktunya 10 menit anak-anak, tolong maksimalkan. Kalian bisa bekerja secara kelompok, cari berbagai referensi, Ya, baik berupa buku digital, internet, atau di blog saya ya. Saya berpindah Ya, Pak. dulu ke room yang lain, silakan didiskusikan. Terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama. Halo, kelompok C, gimana Ya, Pak. Ya, Pak. Proses, Pak. progres? Yang tadi sudah tertangani ya, yang nggak bisa ngetik tadi ya. Ya, Pak. Bisa, Pak. Internetnya stabil? Stabil. Ini Pak saya, Pak. Ya, jangan nangis deh ya, meskipun 2 orang nggak usah nangis ya deh ya. Enggak, Pak. Semangat, semangat. Tetap semangat. Saya juga ngecek kok, jadi saya cek tugas kalian sejauh mana. Kalau memang ada kesulitan, nggak usah diisi dulu, nggak apa-apa. Nanti kita bisa bahas bersama dengan kelompok lain. Ya, Pak. Terima kasih anak-anak, saya pindah dulu. Ya, Pak. Kelompok D, Iya, Pak. gimana progresnya? Loh, nggak di share screen. Tugasnya nggak di share screen. Saya ingin lihat. Jangan lupa tanggalnya diisi, nama anggotanya, kemudian Oh iya, itu dong diisi. tugas 1-nya, tugas 2-nya sudah dibagi. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ini tugas Kalian 1, Pak. harus kerja cerdas ya, jadi Sacet. bukan hanya satset tapi dibagi. Kalau kamu hanya fokus di 1 orang nanti nggak selesai. Karena memang waktunya cuma 10 menit, 10-15 menit. Garis besarnya saja. Kalau ada kesulitan kosongi saja, nanti kita bahas bersama dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke. Yang halaman 3 sudah beres. Oh, Enggak, halaman 3. ya. Diki, jangan ngelamun aja Diki. Mboten, Pak. Ngerjakan, Pak. Iya, Pak. Jangan tidur loh, Dik. Dalam? Jangan tidur. Enggak, Pak. Aman. Oke, nanti kalau waktu akan selesai akan saya hubungi ya. Saya masuk ke room sini lagi ya. Siap, Pak. Oke, silakan didiskusikan. Terima kasih, saya pindah dulu ke lokasi yang lain.
Kelompok C, Ya, Pak. Belum, Pak. kasih Belum, Pak. nggak apa. Waktunya kurang 3 menit lagi ya anak-anak ya. Nggak apa, nanti dikerjakan semampunya dulu. Nanti kalau nggak bisa kita bahas di room utama. Oke? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Tolong 3 menit lagi anak-anak leave breakout room, kembali ke room utama. Jangan keluar meeting ya. Leave breakout. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama. Kelompok D. Oke, anak-anak Ya, waktunya Pak. kurang 3 menit lagi. Silakan nanti anak-anak kembali ke room utama. Kerjakan semampunya dulu. Karena memang tugasnya banyak ya. Siap, Pak. Yang belum kalian ketahui nanti kita bahas bersama-sama dengan kelompok yang lain. Ya, 3 menit lagi anak-anak silakan kembali ke room utama. Jangan lupa klik leave room, leave breakout room. Awas jangan salah pilih leave meeting. Nanti kalian keluar dari meeting nanti. Iya, Pak. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Kembali ke Sama-sama, room Pak. utama ya. Silakan nanti 3 menit lagi kembali ke room utama. Anak-anak silakan kembali ke room utama. Nggak apa, diselesaikan semampunya dulu karena memang tugasnya sangat banyak ya. Nanti kita bahas yang belum kalian kerjakan. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan leave breakout room, kembali ke room utama. Anak-anak silakan kembali ke room utama. Ya, Ya, kerja Pak. semampunya dulu. Kemudian nanti setelah keluar dari room ini tetap kalian lanjutkan ya yang belum. Oh iya, Pak. Oke. Silakan leave breakout room, kembali ke main session. Terima kasih. Saya Ya, tunggu Pak. di room utama. Halo kelompok D, silakan kembali ke room utama. Leave room, leave breakout room. Siap, Pak. Selesaikan yang kalian mampu aja, enggak apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Silakan dilanjutkan sambil kita bahas bareng ya. Tugas dari kalian, saya minta tolong mungkin dari kelompok A bisa men-share hasil kerjaan kalian tadi. Silakan, kelompok A. Kelompok lain bisa melanjutkan ya, sambil melanjutkan. Oke, mulai dari yang atas. Oke. Oke, nomor 1 itu apa, Mas? Bagian nomor 1 itu dinamakan dengan apa tadi? Siapa? Siapa yang jadi juri bicaranya? Silakan. Mas Raffi? Atau Mas Badawi, silakan. Mas Badawi, Pak. Ya, silakan Mas Badawi. Kalau nomor 1 tadi apa? Gambarnya coba. Nomor 1 titel bar, Pak. Oke, nomor 2-nya. Nomor 2-nya menu bar. Oke. Sambil yang lain ngecek ya, kelompok lain ya. Benar enggak yang dikerjakan kelompok A? Yang nomor 3, Yang nomor 3 toolbar. toolbar. Oke, benar. Terus, Yang nomor 4 property bar. ya, 5, Ya. Yang nomor 5 drawing page. drawing page. Oke, nomor 6, Yang nomor 6 toolbox. toolbox. Oke, nomor 7, Yang nomor 7 itu ruler, oke, ruler. Apa ruler itu? penggaris. Garis. Kayak Oke. buat apa namanya? Nomor 8, lanjut. Yang nomor 8 color palette. Color palette. Oke, nomor 9. Yang nomor 9 scroll bar. Itu apa scroll bar? Untuk menggeser apa layar itu. Kemudian nomor 10, Nomor 10 dokumen navigator. dokumen navigasi. Gimana kelompok yang lain yang dikerjakan kelompok A, benar tidak? Benar, Pak. Ada yang salah mungkin? Kelompok B, C, D? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak.
Nggak ada ya, benar ya. Iya, iya Pak. Berikan plus untuk kelompok A. Silakan kelompok B untuk bisa menampilkan hasil presentasinya, tugas diskusinya. Saya minta siapa? Ini Dava, Safar atau Bintang? Silakan. Sambil yang lain ngecek hasil kerjaan dari kelompok B. Kelompok B ya. Langsung ke halaman yang ke-3 Mas, ini tadi sudah dibahas. Oke, yang itu, silakan. Nah, itu. Di atas lagi. Ke atas lagi sebentar. Oke, coba dicek adakah yang salah dari yang dikerjakan kelompok B. Coba dijelaskan kelompok B. Jelaskan garis besarnya saja. Jelaskan Bintang, Pak. Coba Bintang, silakan. Yang pertama itu ada pick tool, fungsinya untuk menyeleksi objek, Ya. memindah, dan mengubah ukuran. Hmm. Terus yang kedua itu ada rectangle untuk membuat objek persegi atau persegi panjang. Lalu ada 3 point rectangle membuat objek persegi dengan 3 titik. Lalu ada ellipse itu untuk membuat lingkaran, oval atau ellipse. Lalu ada 3 point ellipse membuat objek lingkaran dengan 3 Maksudnya, titik. mohon maaf Mas Ya. Bintang, poligon itu banyak, segi itu gimana maksudnya? Oh ini dah. Ya, Ini bisa membuat segi apa itu segi 4 bisa, segi 3 bisa, segi 5, segi 6 sampai tak terhingga Pak gitu. enggak. Itu benar kelompok yang lain yang dikerjakan kelompok B? Benar Pak. Benar. Oke, betul semua ya. Mulai dari pick tool, rectangle, coba ke bawah lagi Mas. Sudah diisi semua? Oke, coba ke bawah lagi. Halaman 2, oke. Polyline itu apa Mas fungsinya? Udah ada ke atas lagi? Oh, situ aja. Ini Gimana anak-anak? Kelompok yang lain? Kelompok A, C, D, benar yang dikerjakan kelompok B? Benar. Benar Pak. Benar ya. Oke, kita berikan plus untuk kelompok B. Oke, terima kasih dari kesekian kelompok tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Walaupun tadi ada satu kelompok yang belum selesai karena mungkin masalah waktu dan jumlah personilnya. Setelah ini tetap kalian kerjakan ya, itu bagian dari tugas. Oke, dari materi yang telah kalian kerjakan tadi ada yang ingin ditanyakan anak-anak mengenai fitur-fitur yang ada di CorelDRAW? Halo? Enggak. Insya Allah enggak Pak. Enggak ada ya. Oke, saya minta tolong dari kalian ada yang menyampaikan kesimpulan. Tadi kalau saya tanya tidak ada pertanyaan, silakan anak-anak memberikan kesimpulan. Saya minta Mas, siapa yang belum saya panggil ini? Oke, Mas Hasnan. Coba disimpulkan kegiatan kita hari ini tentang apa? Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama gambar vektor. Ya. Itu gambar yang terdiri dari titik, garis, dan warna. Ya. Terus? Yang kedua, aplikasi yang dapat digunakan ada Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan lain-lain. Oke. Coba silakan ditambahkan Danavian selain yang disampaikan oleh Hasnan tadi. Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Untuk gambar vektor kelebihannya yaitu ukuran file lebih kecil. Terus gambar tidak pecah, warna lebih solid. Ya, Dan kekurangannya gambar tidak natural atau real. Warna gradasi kurang, pembuatan gambarnya manual. Oke. Coba Bintang ditambahkan kesimpulan yang lain dari materi kita hari ini. Untuk format gambar vektornya sendiri ada apa itu AI, lalu ada CDR, ada SVG, EPS, WMF dan lain sebagainya, Pak. Oke.
Tepat sekali ya. Ada yang mungkin ingin menambahkan yang lain untuk kesimpulan hari ini? Halo? Cukup. Cukup ya? Cukup. Cukup, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya anak-anak kita lakukan post test. Silakan kalian buka HP kalian atau komputer kalian. Linknya akan saya share di menu chat atau juga di WA group ya. Pertanyaannya ada 10. Silakan nanti dikerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian. Bagi 3 orang yang peraih nilai tertinggi akan saya berikan reward. Ya, akan saya kasihkan reward tambahan poin di penilaian. Oke, saya mulai. Silakan diperhatikan di soal yang ada di layar kalian. Soal pertama, saya mulai. Materinya tentang CorelDRAW. Bagian yang ditunjukkan nomor 2 bertuliskan file edit dinamakan dengan Oke, soal yang kedua. Sebelum itu kita lihat siapa peraih sementara dipimpin oleh Dava dan Safar. Soal yang kedua, bagian yang ditunjukkan nomor 7 dinamakan dengan Oke. Ada yang belum jawab? Waktu habis. Soal yang ke-9. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam fitur transformation adalah yang bukan ya. Oke, satu soal lagi. Soal yang ke-10, soal yang terakhir. Ketikkan satu kata untuk pembelajaran kita hari ini. Keren, mantap, asik, sangat menyenangkan, great, asik, terupol, oke, amazing. Kurang satu. Every, oke, terima kasih. Kita lihat perolehan skor post test kita kali ini. Selamat untuk Lukman, Dava, dan Hasan meraih nilai tertinggi. Kalian semua nanti akan saya berikan rewards. Oke, kita lihat nilainya hampir semua benar ya. Ini Raffi, kenapa kok tidak bisa jawab? Raffi, halo? Itu tadi lag, Pak. Oh, ada kendala Ada di lag jaringan di ya? aplikasinya. Oh ya. Oke, saya ucapkan selamat buat kalian yang meraih nilai tertinggi tadi. Tidak ada yang ditanyakan? Halo? Udah. Ada, Pak. Oke, Enggak. kalau tidak ada yang ditanyakan, saya minta tolong kalian nanti kerjakan tugas tambahan ya. Ini kalian kerjakan di rumah, linknya sudah saya share juga di Google Classroom. Untuk waktu pengerjaannya 2 hari dari hari ini, jadi tolong dimaksimalkan tugas yang saya berikan. Oke, saya akan sampaikan untuk pertemuan kita selanjutnya. Di minggu depan kita akan masih belajar tentang KD 3.6, tentang menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Kita sudah mulai ke praktek ya, untuk mengoperasikan. Kalian tadi sudah mempelajari fitur-fitur dan fungsi-fungsinya. Di minggu depan kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikannya. Seperti itu. Saya minta
kerjasama kalian, jaga kesehatannya, jadi agar minggu depan kita masih bisa diberikan waktu, kasih kesempatan untuk bisa mempraktekannya. Beliau berpesan everyone is a genius. Artinya apa? Ada yang Orang bisa- adalah setiap orang Jenius. adalah orang jenius. oke. Maksudnya adalah setiap orang itu terlahir sebagai seorang yang jenius. Tidak ada anak bodoh, ya. Semuanya jenius, pinter. Ya. Di situ beliau berpesan bahwa setiap anak itu pasti punya keahlian, ya. Pasti punya keunikan, ya. Seperti di situ dia menggambarkan bahwa seekor ikan tidak akan bisa diukur kalau dia seekor ikan tidak akan bisa lulus ketika dia diuji memanjat pohon. Jadi ikan ya pintarnya berenang seperti itu. Nah, artinya apa? Kalian itu pasti punya hobi yang unik, keahlian yang unik. Tolong itu kalian explore, kalian gali, kalian temukan apa yang menjadi bakat kalian, passion kalian. Dari situ kalian akan bisa menemukan aku itu ahli apa, aku itu bisa apa. Ya, barangkali ada yang kalian ingin jadi desainer, ingin jadi programmer ataupun menjadi editor, silakan ya, cari apa yang menjadi kemampuan kalian. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses ya. Dari pesan dari Einstein ini untuk kalian, jadi jangan berkecil hati, kalian merasa kalian nggak bisa, semua pasti orang bisa, semua orang jenius. Tinggal bagaimana kita mencari apa yang kelebihan dari kita itu sendiri. Saya rasa itu anak-anak untuk motivasi kita hari ini. Sebelum itu saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Renal. Ya Pak, Silakan. Mas. sebelum pembelajaran berakhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Saya titip pesan untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan, ya, jaga kondisi pandemi semacam ini. Kalian harus pandai-pandai untuk mengatur waktu, mengatur ritme kondisi tubuh agar kalian bisa fit dan bisa mengikuti pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Tetap terapkan protokol kesehatan anak-anak ya, gunakan masker ketika kalian keluar, kemudian cuci tangan dan juga jaga jarak. Saya rasa itu pesan untuk anak-anak semuanya. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anak silakan bisa leave room. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Salam.